Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Matematika Ekonomi dan Bisnis dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang aplikasi fungsi kuadrat dan fungsi pecahan dalam ekonomi. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Rabiatul Adawiyah. Yang kedua, Selamat Riyadi. Dan yang ketiga, Yenita Dwi Cahyani Arianto. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita simak video tersebut. 1. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Berikut di bawah ini adalah rumus dari fungsi permintaan. Contoh, suatu produk yang harganya Rp100 akan terjual sebanyak 10 unit. Dan apabila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan grafik fungsinya. Penyelesaian diketahui P1 sama dengan 100, maka Q1 sama dengan 10. P2 sama dengan 75, maka Q2 sama dengan 20. Berikut di bawah ini adalah gambar dari fungsi permintaan dan grafik fungsinya. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu produk tertentu. Bentuk umum dari fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus BP, di mana QS yaitu jumlah produk yang ditawarkan, PS yaitu harga produk, AB yaitu parameter. Contoh, jika harga produk Rp500, maka jumlah barang yang akan terjual sebanyak 60 unit. Jika harganya meningkat Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarkan grafiknya dalam satu diagram. Penyelesaian diketahui P1 sama dengan 500, maka Q1 sama dengan 60. P2 sama dengan 700, maka Q2 sama dengan 100. Berikut di bawah ini adalah gambar dari fungsi permintaannya dan grafik fungsinya. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut di bawah adalah penjelasan dari keseimbangan pasar. Keterangan QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan, sedangkan E sama dengan titik keseimbangan. Saya akan melanjutkan presentasi yang kedua mengenai fungsi penerimaan, biaya, dan profit. A. Fungsi penerimaan. Penerimaan hasil penjualan yang merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Penerimaan umumnya bersifat linear karena tidak ada alasan mengapa penerimaan menurun bila produksi meningkat, kecuali bila harga jual menurun karena produksi meningkat. Teori penawaran. Bentuk fungsi penerimaan total revenue R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen
yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Rumusnya adalah R sama dengan FQ, R sama dengan penerimaan total, dan Q sama dengan kualitas barang. Fungsi penerimaan total sebuah perusahaan dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan FQ sama dengan 200Q min 4Q kuadrat. Pertanyaan: berapa unit seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar diperoleh penerimaan total yang maksimum? Berapa total penerimaan maksimumnya? Penyelesaiannya adalah Q sama dengan titik. Agar R maksimum sama dengan titik. R sama dengan 200Q min 4Q kuadrat sama dengan min 4Q tambah 200Q. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A sama dengan min B sama dengan 200 dan C sama dengan 0. Titik puncak kurva adalah Q sama dengan min B per 2A, R sama dengan min D per 4A. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 200 per 2 min 4 sama dengan 200 per min 8. Hasilnya adalah 25. R sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan 200 kuadrat min 4 per 4 min 4 sama dengan 200 kuadrat per min 16 sama dengan 2.500.000. Titik puncak kurva R adalah P dalam kurung 25,2.500.000. Oleh karena itu A sama dengan min 4 lebih besar dari 0, maka kurva R tersebut terbuka ke bawah dan titik puncaknya disebut titik maksimum. Jadi, agar perusahaan tersebut memperoleh penerimaan total yang maksimum, seharusnya diproduksi sebanyak 25 unit dan penerimaan total maksimumnya adalah 2.500.000. B. Fungsi biaya. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva, dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya yang berbagi tingkat produksi. Di antara rumusnya, C sama dengan FQ, C sama dengan biaya total, Q sama dengan kualitas barang. Fungsi biaya total sebuah perusahaan untuk memproduksi sejenis barang, Q sama dengan FQ sama dengan Q kuadrat min 16Q tambah 68. Pertanyaan: berapa biaya tetap fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan? Berapa seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar biaya total yang dikeluarkan minimum, dan berapa nilai biaya total minimumnya? Penyelesaian: FC sama dengan titik. Biaya tetap diperoleh bila Q sama dengan 0, tidak berproduksi. C sama dengan Q kuadrat min 16Q tambah 68 sama dengan 0 kuadrat min 16 dalam kurung 0 tambah 68. Jadi biaya tetapnya adalah 68. Q sama dengan titik. Agar C minimum sama dengan titik. C sama dengan Q kuadrat min 16Q tambah 68. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A sama dengan A, B sama dengan min 16C sama dengan 68. Titik puncak kurva adalah Q sama dengan min B per 2A, C sama dengan min D per 4A. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 16 per 21 sama dengan 8. C sama dengan min D per 4A sama dengan min 16 kuadrat min 4 kurung 1
68 per 4 kurung 1 sama dengan 4. Titik puncak kurva C adalah P 8,4. Oleh karena itu A sama dengan 1 lebih kecil dari 0. Maka kurva fungsi C terbuka ke atas dan titik puncak kurva disebut titik minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanita Dijayani Arianto sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari materi kedua. I, P sama dengan 34,55, maka I sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. 55 sama dengan A dalam kurang 4 kuadrat plus B dalam kurang 4 min 25. 80 sama dengan 16A plus B. 20 sama dengan 4A plus B. B sama dengan 20 min 4A. Q, P sama dengan 36,35, maka P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. 35 sama dengan A dalam kurung 6 2 plus B dalam kurung 6 min 25. 60 sama dengan 36A plus 6B. 10 sama dengan 6A plus B. Substitusikan 2 ke 3. Didapat 10 sama dengan 6A tambah B. 10 sama dengan 6A tambah 20 kurang 4A. A sama dengan min 5. Substitusikan 4 ke 2 atau ke 3. Didapat B sama dengan 20 min 4AB sama dengan 20 kurang 4 dalam kurung min 5 sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 4. Jadi fungsi labanya adalah Pi sama dengan P dalam kurung Q sama dengan AQ kuadrat tambah BQ tambah C sama dengan P dalam kurung Q sama dengan min 5Q tambah 40Q kurang 25. Q sama dengan titik-titik. Agar labanya maksimum, jadi agar labanya maksimum maka barang terjual adalah 4 ton. I sama dengan min B per 2A sama dengan min 40 per 2 dalam kurung min 5 sama dengan 4. Yang ketiga, kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk menyatakan hubungan antara kuantitas dari dua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan mentah atau material yang sama. Apabila kuantitas kedua jenis barang yang dihasilkan tersebut adalah Q1 dan Q2, kurva transformasi produk akan menunjukkan hubungan antara Q1 dan Q2 berbanding terbalik, yang memiliki arti bila kuantitas Q1 bertambah, maka kuantitas Q2 akan berkurang dan sebaliknya. Kurva transformasi produk ini bila digambar cekung terhadap titik nol seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, hukum Pareto mengenai distribusi penghasilan. Hubungan antara banyaknya individu dalam kurung N, jumlah penduduk tertentu dalam kurung A, dengan batas penghasilan terendah dalam kurung X dinyatakan dalam persamaan hiperbola Fermat, yaitu N sama dengan A per X pangkat B. N sama dengan banyaknya individu, A sama dengan jumlah penduduk, X sama dengan batas penghasilan terendah, B sama dengan parameter penduduk yang biasanya diperkirakan 1,5. Sedangkan terdapat persamaan di atas secara umum seperti gambar di bawah ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.